kalau yang cewek-cewek generasi muda tuh bilangnya Pak Ganjar tuh papa ganteng. Oh, papa ganteng. Kalau yang Kenapa sih? Oh, nggak ikhlas banget sih. Gua baru dengar, bro. Jangan nggak ikhlas gitu, papa Jangan ganteng. MU mana ada yang ganteng, bro. Kalau yang Papa kedua, ganteng ya? kalau yang Oke, oke. cowok-cowok itu papable. Ya. Ya. Ada apa sih sebetulnya Nggak, ini sekarang? kan kita ngomong-ngomong Ada Pak soal Prabowo tadi, apa? bukan, kita ngomong soal pemilih muda ya. Ya. Ini kita juga punya satu lagi nih, tamu nih. Darmaji Swaradika. Nah, ini Darmaji Swaradika. Halo, Iya. sore, Ini sore, Mas. dari hoodie udah kelihatan tuh kan, Iya, udah tim kelihatan. pemenangan muda. Nah, Coba gimana suara Dika itu gimana? Suradika. Ini suara Dika, teman-teman ya. Nah, coba gimana suara Dika? Itu suara Dika. Kalau suara Ensak begini. Coba suara gimana? Begini. Darmaji Swaradika, Aji panggilannya. Ini Aji. tim pemenangan muda Ganjar Mahfud. MU kan? Lo pasti MU. MU kan? Kan ketebak, bro. Gitu. Tapi Harus ya. Tapi ingin tahu dulu nih Ji, Yes, itu yes. kalau tim pemenangan muda ini maksudnya semua tim pemenangannya muda atau tim pemenangan khusus untuk merangkul anak muda? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau Muda, buat ngerangkul ya harus merangkul semuanya anak muda. Betul, betul, Gitu. betul. Yang udah dilakukan apa aja? Ya, jadi yang utama karena ini tadi pemenangannya buat anak-anak muda, ya jelas kita ngejaring relawan muda gitu Mas. Jadi kita dari berbagai macam organ relawan itu kita kumpulin, kita gunain untuk mereka nanti akan mendengar gitu kan. Mereka juga akan istilahnya perpanjangan tangannya Pak GP gitu. Jadi Pak GP Mahfud gitu ya, karena kan jelas Pak GP Mahfud kan jadwalnya terbatas gitu kan. Tapi kita ingin sebenarnya Pak GP Mahfud ini hadir buat anak-anak muda gitu. Jadi kita menghadirkannya dengan relawan-relawan muda. Kenapa itu jadwal terbatas, tidak menyediakan waktu banyak atau gimana? Oh enggak, kan sekarang kan waktunya tetap 24 jam. Ini saya bantu Anda loh, sampai terjebaknya kata-kata Ya maksud itu. banyak sekali kegiatan kita banyak terjadi kegiatannya. tempatan. Jadi kan yang nggak bisa dari setiap semua hari-hari, dong. betul. Ya, ya, Kita ya, ingin ya. hadirkan nggak sehari-hari itu Pak GP dan Pak Mahfud itu hadir gitu. Dan kami adalah ambasador-ambasadornya gitu, kira-kira gitu. Ini bagus ya, dimulai karirnya sebagai tim pemenangan muda dulu. Ya. Nanti berapa puluh tahun kemudian baru menjadi Tim pemenangan tua. bukan jadi wapres muda. Masih muda dong dia dia sekitar 15 tahun lagi juga masih muda. Saya tanya nih, Wapres ini muda, dia kena capres muda. lokoisme sindrom nggak? Kasih tahu jelas dong loko itu apa, kan baru masuk. Bentar aja. Loko, Loko. loko. Gitu ya. Nah itu kan ternyata yang katanya muda ada di sebelah tuh. Lo Ya. loh, kok yang muda di sana gitu nggak? Enggak, jadi kita bilang makanya generasi YZ ini yang kita jaring relawannya itu maksimal umurnya 35 tahun. Oke. Karena kalau di atas itu ntar udah bisa jadi cawapres. Oh, iya. Jadi nggak masuk tim pemenangan lagi ya. Jadi kita fokusinnya emang ya kita makanya kita selalu menyuarakannya adalah anak-anak muda ini tuh harus berproses. Oh ya dia Kita fokusnya bukan harus- anak muda tapi anak presiden gitu. Oh ya. Ya udah, kita tes dulu sedikit Ya, ya. tes Boleh dong dulu kalau kita kan sedikit. lebih senior dari dia Karena Anda kan. terlalu lama datang jadi saya jadi co-host. sekarang ya. Terus Ya. apa sebenarnya yang disenangi anak muda gitu? Ya. Yang disenangi pemilih anak pemuda, muda. pemilih muda itu, dan kemudian ini yang Ya. akan menjadi programnya Ganjar Mahfud. Ya jelas kalau dari beberapa survei yang kita baca gitu ya buat anak-anak muda itu yang pertama anak-anak muda ini juga banyak ada paradigma nih. Gitu. Katanya ada yang bilang anak-anak muda ini itu nggak terlalu fokus sama isu misalnya gitu kan. Oh ini gampang baper, gampang apa gitu kan. Tapi ternyata ada data-data yang lain yang bilang sebenarnya justru anak-anak YZ ini tuh peduli dengan isu gitu kan. Dan yang paling sering diangkat itu adalah isu tentang job creation, tentang kekurangan pekerjaan gitu kan. Dan keresahan-keresahan kayak ini gue ntar abis lulus dari kuliah gitu ya, ada kerjaan gak nih gitu ya, atau internnya misalnya teman-teman gue internnya udah 5 gitu, kok gue masih 2 gitu. Padahal dulu zaman ya kita masih kuliah juga nggak segitunya gitu, tapi anak-anak sekarang itu kayak concern banget sama itu gitu. Jadi itu yang kayaknya juga jadi concern utamanya Pak GP dan Pak Mahfud juga gitu kan. Ini saya mau rekonfirmasi nih. Iya. Ini hasil survei kedai kopi ya. Ketika survei kedai kopi biasanya yang benar tuh. Oh iya benar dong. Benar-benar. Ini nggak satu-satunya kedai kopi yang tidak menyajikan kopi, tapi menyajikan angka-angka. Jadi gini, Hansa. menurut hasil survei kedai kopi, 3 teratas keinginan anak muda itu, tadi lo udah sebutin lapangan kerja. Ya. Yang kedua ingin menikah, yang ketiga ingin punya rumah. Bener nggak gitu? Ya itu sebenarnya 2 dan 3 ini kan dampak dari punya kerjanya dulu kan. Gitu.
Karena sudah punya kerja, dia ingin menikah terus punya rumah. Iya, kalau nggak ada kerja gimana bisa nikah, gimana bisa punya rumah gitu. Oke, Jadi itu berarti kan- ada juga dong program-program untuk para jomblo gitu ada juga. iya dong, Penting iya dong. dong, ha. Ada, Penting. Bang, untuk para jomblo dapat kerja dulu, Kedai gitu. kopi ini punya data loh, pemilih jomblo se-Indonesia tuh berapa ada loh. Ada. Dan itu langsung terbagi dua, men. Yang jomblo asli dan ngaku jomblo. Aduh. Oh jadi gitu ya. Jadi yang penting itu punya kerja dulu gitu ya. Ya. Baru kemudian tapi kenapa pengen menikah itu masuk sebagai keinginan? Ya, itu kayak keinginan semua anak Semua- muda ya. Keinginan ya kemungkinan semua orang lah kalau Semua udah orang- beranjak semua orang ya. untuk udah cukup umurnya pengen menikah lah. Mereka belum tahu kalau itu jebakan ya, Bro. Kayaknya muda tua ya semua ini kan. pengen menikah. Itu betul penderitaan ngomong gitu gua. Karena gua tahu kan bini gua nonton. Gitu. Ini soal nikah mancing deh. Ini gitu soal nikah mancing. Nah gini, Ya. sekarang kalau kita lihat kita nih fair aja ya. Dari hasil survei juga dilihat Ya, di ya. media sosial pengamatan data-data juga kan kalau Pak Prabowo itu disukai walaupun sudah nggak muda disukai oleh banyak anak muda kata ada tuh istilah gemoy. Gemoy, kakek-kakek gemoy. Gitu. Ya, Kalau ya, ya. Ganjar apa yang Oh, membuat anak Ganjar muda yang- suka dengan Yang disukai anak muda ada dua. Kalau yang pertama, kalau yang cewek-cewek generasi muda tuh bilangnya Pak Ganjar tuh papa ganteng. Katanya. Oh, apa ganteng. Kalau yang iya. Kenapa sih? Oh, nggak ya. ikhlas banget sih. Gua baru dengar, Bro. Jangan nggak ikhlas gitu, Papa Jangan ganteng. Lu mana ada yang ganteng, Bro? Kalau yang Papa kedua, ganteng ya? kalau yang cowok-cowok itu papable katanya. Oh. Jadi papable itu kalau buat anak muda itu kayak ayah yang baik. Ayah yang baik. Karena kan kelihatan kan, Papable. kelihatan antara interaksinya Pak Ganjar sama anaknya, sama Alam itu kan kayak temen gitu. Oh, ntar gua tanya ke anak gua lah. Papa Ebel juga nggak nih? Papa Ebel kan? Makanya harus niru Itu tuh kalau caranya yang Pak Ganjar dipanggilnya ngobrol Papa sama jadi Alam. apa? Kan itu panggilannya Papa, Papa Ya, Ebel. Kalau jadi panggilan Bapak Bapak, Abel. gua panjang kan masalah begitu aja. Itu kalau ini biar Iya. ini berimbang dong. Iya, Tadi kan Ganjar tanya Prabowo-nya. Kalau Anies yang kira-kira bikin Anies disukai anak muda apa? Itu di media sosial termasuk masif Ya, juga. gua nggak tahu, gua bukan timnya Oh, Anies. enggak. Anda jangan memframing kan itu. Ini masalah kontrak, men. Kalau gua jawab nih orang-orang pikir nggak jadi nggak sih kontrak. Di sini Jangan agak begitu, bro. agak banyak Iya, pertanyaan jebakan Hati emang ya. nih, Ada hati-hati banyak kita pertanyaan mesti jebakan. hati-hati, bro. Sebagai pengamat, Oh, sebagai pengamat. sebagai pengamat politik, Ya. sebagai pengamat media sosial, Ya. apa gitu. Yang disukai Anies. Yang disukai anak muda dari Anies kira-kira Menurut apa? data ya, menurut Iya, data itu data. cerdas, bro, cerdas. Oh, cerdas. Cerdas. Walaupun gua kadang-kadang begini juga ya. Masa iya cerdas? Mungkin Selama kita kuliah, anak yang paling kita sebelin di kelas itu kan yang pintar sama yang dekat sama guru kan. Karena kita sebel banget sama itu ya. Jadi masa iya sih cerdas, tapi menurut gue ada hal lain ya yang disukai anak muda dengan Anies gitu ya. Mungkin ya itu satu cerdas. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kayak suka sayang sama kucing gitu-gitu kali ya. Gitu aja, bro. Nanti kalau terlalu jauh gue dianggap memang timnya Anies, bro. ini kan biar Bahaya nih saudara-saudara. Ini kan Jadi sekali lagi ya, ini kontrak masih oke. Boleh, boleh. ini kan biar berimbang. Aman, aman. Biar berimbang. Ini kenapa kita undang Haji karena yang saya Ya. tahu ada tim pemenangan muda ini ada di Betul. Ganjar Ganjar Mahfud. Tapi Ya. mungkin di tempat lain juga ada tapi saya nggak dengar. Kebetulan Ya, ya. dengar ini tertarik untuk mengundang. Nah, terus Yes. program-program yang apa aja nih untuk menarik anak-anak muda ini kan selain tadi itu kan udah tahu tuh anak muda butuh pekerjaan, kemudian Betul. mereka harus menikah, pengen Ya. punya rumah. Apalagi sekarang itu kan juga ada survei bukan anak-anak muda sekarang tuh susah loh kaum milenial bahkan Gen Z nanti punya rumah dengan harga yang sangat tinggi gitu kan. Iya, Iya. mahal banget, bos. Iya kan? Iya, Itu iya. gimana ya? Ini, Kenapa mahal banget? ini kemarin ada cerita lucu. Jadi waktu tim pemenangan muda kita meeting gitu ya, kita kan biasanya meeting di Jakarta Selatan Iya. gitu kan. Nah, ternyata kita agak telat 30 menitan gitu karena yang anak-anak tim TPM ini tinggal itu jauh-jauh. Bekasi, Tangsel, Tangerang. Oh, bukan Jakarta, bro. Bukan Jakarta. Anies aman. Aman. Jadi begitu kita datang gitu, kita meeting, wah ini masalah pertama Gen Y Gen Z nih nggak bisa beli rumah di Jakarta gitu. Karena kan mahal kan. Bro, ya, ini gua kasih tahu nih, Jauh-jauh sorry ya. Itu tuh cerita miris, bukan cerita lucu. Susah beli rumah cerita lucu gimana sih? Jadi, Aduh, Enggak. Lucunya itu mereka Karena, iya. meeting, Oh, pilih iya. tempatnya di Jaksel, anak Jaksel. Oh, iya, iya, Pikir iya. anak tapi ternyata nggak ada yang di Jaksel. Gitu. oh, ternyata. maaf ya, saya terbawa arus nih. Iya, jadi Soalnya harga jauh. rumah mahal banget, kan. Betul. Orang tuh jual rumah langsung pakai M. Lu pikir kota M, C.
terbawa arus juga. Tapi memang kalau sekarang itu kalau di Jakarta mah udah susah juga ya untuk Susah, kita. bro. Mahal Tapi banget. sorry, maaf ini cawe-cawe bukan acara bedah rumah nih. Oh iya. Jangan sampai kita bilang Senin harga naik. Agak naik. Kita kembali lagi nih Iya, ke, iya. Oke, silakan, bro. ya program-program lagi yang lain. Program-programnya jadi tadi karena yang memang concern paling utamanya itu adalah tentang job creation. Jadi kita inginnya juga nanti akan dibanyakin ke sana. Salah satunya adalah kita ingin mengangkat tentang kewirausahaan gitu kan. Jadi bagaimana anak-anak muda ini bisa memulai bisnis gitu. Karena kan sebenarnya di dalam tim ini banyak banget mentor-mentor yang keren-keren gitu kan. Ada Pak Arsyad, Ketua TPN, gitu kan, ada Mas Sandiaga Uno, ada Mbak Angela Sudibyo juga, gitu. Jadi kita ingin bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini bukan cuma berharap dapat kerja, tapi mampu membuka pekerjaan. Jadi akhirnya makin banyak lagi anak-anak muda yang bisa kerja, gitu kan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya kita juga mau bikin kayak job fair gitu untuk teman-teman anak-anak muda, jadi buat menunjukkan gitu ya bahwa sebenarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memang benar-benar concern banget untuk pembentukan job-job baru gitu. Dan job itu bukan hanya yang formal ya gitu, karena sekarang kan trennya juga makin banyak informal job yang makin tinggi gitu ya. Jadi nggak cuma kerja kantoran gitu, tapi kerja jadi YouTuber, bikin konten creator di rumah. Sekarang gitu jadi kan. YouTuber nih. Ini YouTuber juga sekarang kan? Mau nanti akan pidato kebangsaan di channel YouTube-nya yang baru dimonetize ya, baru dapat dolarnya ya. Ya, itu kedengaran orang pajak kan ya. Wah, dikejar gitu ya. Ini bahaya nih. Tapi gue punya pertanyaan ya. Kalau menurut gue ya, sebagai pengamat, gue yakin di Anies Muhaimin dan di Prabowo Gibran juga punya tuh program-program seperti itu. Itu apa keunggulan lo tuh? Keunggulannya, makanya kan keunggulannya Ganjar dibandingkan yang lain, sebenarnya kan kita gasnya kan, kita gaspol, gasio. Jadi set gitu, maunya sekarang jadi gitu. Kalau Pak Ganjar kan gitu modelnya kan, kayak maunya sekarang kemarin jadi gitu. Nyindir Pak Jokowi nih. Maunya sekarang jadi.